Halo semua, perkenalkan, nama saya Galinka Zuriel Zakari dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. NIM saya 2108384. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Konseptual Kegiatan Pembelajaran Menggunakan E-Learning. Baik, kita mulai. Kita mulai dari pendahuluan. Baik, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memberikan petunjuk untuk melaksanakan pembelajaran supaya menjadikan para pelajar mampu memperoleh sifat yang mandiri dan dewasa di kemudian hari. Kegiatan pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi yang dilakukan antara guru, pelajar, dan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap bagian pembelajaran mempunyai perannya masing-masing. Semua komponen tersebut harus berkembang secara seimbang. Apabila salah satu dari komponen tersebut mengalami kendala ataupun mengalami ketidakseimbangan, maka tujuan dari pembelajaran pun akan terhambat. Proses belajar mengajar akan menjadi efektif dan interaktif apabila didukung dengan tersedianya media yang dapat menunjang kegiatan tersebut. Penyediaan media, ilmu pendidikan yang bersifat dinamis, kondusif, dan juga komunikatif penting demi kepentingan pengembangan potensial pelajar. Potensi yang dimiliki pelajar akan terpicu apabila diberikan stimulus berupa media yang mendukung proses interaksi. Metode penelitian. Pada tulisan ini digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam bidang pendidikan dan kurikulum pengajaran adalah hal penting, mendeskripsikan fenomena-fenomena kegiatan pendidikan, pembelajaran, pelaksanaan kurikulum dalam beragam ciri, jenjang serta satuan pendidikan. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti tidak melakukan sebuah penyelewengan atau memberikan pengaruh tertentu kepada variabel, tetapi seluruh kejadian, kegiatan, aspek, dan variabel berjalan apa adanya. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Kita mulai dari media pembelajaran. Sebelum mempelajari pengertian media pembelajaran, kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang dapat diartikan secara harfiah adalah tengah, pengantar, perantara. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu alat sarana komunikasi. Media dalam sudut pandang pendidikan memiliki makna instrumen yang sangat berhubungan dengan memutuskan kesuksesan proses kegiatan pembelajaran. Sebab, kehadirannya secara langsung bisa memberikan dinamika tersendiri kepada para peserta didik. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media merupakan proses penyaluran informasi yang digunakan dalam segala bentuk. Sedangkan Education Association mendefinisikan media merupakan sesuatu benda yang dapat dipengaruhi, dilihat, didengar, dibicarakan, atau dibaca dengan sarana penelitian yang dipergunakan dengan baik dalam pembelajaran. Selanjutnya, e-learning. E-learning merupakan sebuah dasar dan penguasaan dengan logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet. Terdapat perbedaan yang terlihat pada kegiatan pembelajaran tradisional dan e-learning. Perbedaan tersebut adalah pada pembelajaran tradisional, guru dianggap sebagai seorang yang serba tahu dan memiliki tugas untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan pada e-learning, pelajar dituntut untuk bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pelajar merancang dan membuat segala sesuatu dengan usaha dan inisiatifnya sendiri. Dalam praktek kegiatan e-learning, dibutuhkan sebuah bantuan teknologi. Pada e-learning, biasanya menggunakan alat bantu berupa computer-based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan sepenuhnya komputer, dan computer-assisted learning, yang merupakan pembelajaran yang menggunakan alat bantu utamanya adalah komputer. Lalu tentunya di e-learning ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengatasi persoalan jarak
dan waktu yang membantu dalam menciptakan koneksi kepada para pelajar untuk masuk dan menjelajahi ruang lingkup belajar yang baru. Dengan mengatasi permasalahan dan waktu dapat memungkinkan pelajar dapat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas, bisa diakses di mana saja tanpa gangguan. Kedua, dengan memfasilitasi pembelajaran bersama dapat memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menciptakan komunikasi belajar dan mendorong sikap belajar yang aktif. Yang ketiga, e-learning memberikan kemungkinan untuk pelajar untuk merasakan pengakaman pembelajaran secara virtual, sehingga mereka dapat mempelajari sesuatu secara lebih lanjut. Keempat, dengan adanya e-learning, proses pembelajaran secara daring dapat terkontrol. Aktivitasnya oleh orang tua, guru pun dapat memantau peserta didik dengan mudah. Dan yang kelima, e-learning juga menghadirkan pembelajaran dengan beragam akomodasi belajar seperti pembelajaran audio, visual, maupun kinestetik yang memberikan pelajar yang mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke kekurangan dari e-learning. Yang pertama, kegiatan e-learning membuat para pelajar dan pengajar menjadi terpisah secara fisik. Kurangnya interaksi antara individu dikhawatirkan dapat berdampak pada pembentukan sikap, nilai, moral, atau sosial pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang cenderung ke arah pelatihan bukannya lebih mengarah ke pendidikan. Terus yang ketiga, siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar dan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk gagal. Kurangnya penguasaan komputer serta pengetahuan dalam pengoperasian teknologi komputer. Dan yang terakhir, apabila ada banyak orang yang menggunakan fasilitas perangkat lunak, tentunya kesediaan dari perangkat lunak tersebut akan terbatas. Maka harganya pun akan relatif naik dan berakibat kepada sulitnya untuk mendapat perangkat lunak dalam menunjang aktivitas pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kita telah sampai di kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini adalah kegiatan pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi yang dilakukan antara guru, pelajar, lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Elemen penting dari pencapaian kesuksesan kegiatan pembelajaran adalah pengajar, pelajar, dan medianya. Dengan adanya media berupa teknologi internet, kegiatan pembelajaran yang awalnya hanya sebatas dari buku, setelah hanya bisa dilakukan secara tatap muka, saat ini menjadi bisa dilakukan melalui digital, serta dapat dilakukan lewat jarak jauh. Meskipun e-learning memiliki banyak potensi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk e-learning memiliki kekurangan. Dengan adanya e-learning ini, kegiatan pembelajaran menjadi terpisah secara fisik, mempengaruhi pembentukan sikap, nilai, moral, dan sosial, serta kurangnya penguasaan teknologi dan sebagainya. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.